Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti diskusi mata kuliah teknik sediaan steril. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, adapun materi yang akan kami bawakan mengenai evaluasi mutu fisik sediaan steril. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, saya Nirwana Putri sebagai pemateri pertama, Musdalifah sebagai pemateri kelima, Nabila Febrianti sebagai pemateri kedua, Nanawarsi sebagai pemateri ketiga, dan Naura Ifatunisa sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai evaluasi kebocoran. Tujuan evaluasi kebocoran yaitu untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Cara pembuatan: pada pembuatan secara kecil-kecilan, hal ini dapat dilakukan dengan mata, tetapi dalam jumlah yang besar, hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan. Untuk injeksi yang disterilkan dengan pemanasan, sediaan injeksi ampul disterilkan dalam posisi terbalik dengan ujung yang dileburkan berada di bagian bawah. Wadah yang bocor isinya akan kosong atau habis ataupun berkurang setelah selesai sterilisasi. Untuk sediaan vial, setelah disterilkan masih dalam keadaan panas, masukkan ke dalam larutan dingin metilen blue 0,1%. Wadah yang bocor akan berwarna biru karena larutan metilen blue akan masuk ke dalam larutan injeksi tersebut. Untuk injeksi yang disterilkan tanpa pemanasan atau secara aseptik, diperiksa dengan memasukkan ke dalam esikator dan divakumkan. Pada wadah yang bocor, isi akan terisap keluar. Yang kedua, evaluasi kestabilan bahan. Agar sediaan obat injeksi tetap stabil, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, untuk mencegah reaksi oksidasi, kita hendaknya mengupayakan agar obat tidak kontak dengan oksigen. Reaksi dapat terjadi melalui pengaliran gas netral. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan pada seluruh prosedur kerja. Jadi, pada saat menimbang, melarutkan, dan penyaringan, gas yang cocok adalah karbon dioksida dan nitrogen. Pengaliran gas nitrogen seringkali tidak cukup memadai sebagai pelindung oksidasi, sehingga secara bersamaan masih ditambahkan stabilisator larutan antioksidan, misalnya larutan natrium bisulfat, natrium asam sulfoksilat, sistein, asam askorbat, dan lain-lain. Yang kedua, bila oksidasi dikatalis oleh logam berat, maka penawarnya dilakukan reaksi komplekson dengan penambahan garam di natrium EDTA. Yang ketiga, bila ada rangsangan akibat cahaya terhadap proses oksidasi, maka pembuatan dan penyimpanan larutan injeksi sebaiknya terlindungi dari cahaya. Yang keempat, bila ada rangsangan akibat cahaya terhadap proses oksidasi, maka pembuatan dari penyimpanan larutan injeksi sebaiknya terlindungi dari cahaya. Yang kelima, bila bahan obat rusak karena hidrolisi, maka kita lebih baik meraciknya dalam ampul kering. Yang keenam, untuk menghindari kontaminasi bakteri ke dalam preparat injeksi, kita memerlukan penambahan bahan pengawet, antimikrobial, preservatif. Umumnya, kita melakukan penambahan bagi preparat injeksi takaran ganda. Ya baik, selanjutnya yaitu evaluasi pirogenitas. Pengertian pirogen adalah zat yang terbentuk dari hasil metabolisme mikroorganisme atau bangkai mikroorganisme, berupa zat eksotoksin dari kompleks polisakarida yang terikat pada suatu radikal yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor, di mana yang
yang dalam kadar 0,01 sampai 0,01 gram per kilogram bobot badan dapat larut dalam air, tahan pemanasan dan dapat menimbulkan demam jika disuntikkan, atau reaksi demam terjadi setelah 15 menit sampai 8 jam. Adapun tujuan dari evaluasi pirogenitas yaitu untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Selanjutnya, cara pengerjaan evaluasi pirogenitas. Pertama, lakukan pengujian dalam ruang terpisah yang khusus untuk uji pirogan. Dan kedua, kondisi lingkungan yang sama dengan ruang pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu bebas dari keributan yang menyebabkan kegelisahan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu evaluasi keseragaman sediaan. Dalam evaluasi keseragaman sediaan terdapat beberapa metode. Yang pertama, keseragaman bobot digunakan pada sediaan steril untuk parenteral dengan cara timbang secara seksama 10 file satu persatu, kemudian beri identitas tiap file, kemudian keluarkan isi dengan cara yang sesuai dan timbang seksama tiap file kosong, dan hitung bobot neto dari tiap isi file dengan cara mengurangkan. Kemudian yang kedua, keseragaman kandungan digunakan untuk kesediaan steril dalam dosis tunggal dengan cara tetapkan kadar 10 file satu persatu seperti pada penetapan kadar dalam masing-masing monografi, kecuali dinyatakan lain dalam uji keseragaman kandungan. Yang ketiga yaitu keseragaman volume. Untuk injeksi dalam bentuk cairan, volume isi neto tiap wadah harus sedikit berlebih dari volume yang ditetapkan. Kelebihan volume yang dianjurkan tertera dalam daftar berikut. Jadi teman-teman kita bisa lihat kelebihan volume yang dianjurkan itu ada di dalam etiket. Jadi di situ terdapat volume pada etiket, kemudian ada volume tambahan yang dianjurkan pada cairan encer dan cairan kental. Yang kelima yaitu kestabilan suspensi dan emulsi sediaan steril. Yang pertama yaitu suspensi. Stabilitas sediaan suspensi dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam formulasi tersebut. Salah satunya yaitu suspending agent. Penggunaan suspending agent bertujuan untuk meningkatkan viskositas dan memperlambat proses pengendapan, sehingga menghasilkan suspensi yang stabil. Suspensi yang stabil harus tetap homogen. Partikelnya harus benar-benar terdispersi dengan baik dalam cairan. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok, endapannya harus cepat terdispersi kembali. Beberapa alasan pemilihan suspending agent karena mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya, tidak merubah struktur kimia, bersifat alami, dan dapat menghindari pengendapan. Syarat-syarat dari sediaan injeksi suspensi yaitu mengandung lebih kecil dari 5% zat aktif. Distribusi ukuran sempit, tidak boleh caking dalam penyimpanan. Ukuran partikelnya 5-10 mm, harus dapat melewati jarum suntik dengan mudah. Steril, bebas pirogen, dan yang terakhir yaitu stabil secara fisik dan kimia selama penyimpanan. Yang kedua adalah emulsi. Emulsi yaitu suatu dispersi dengan fase dispersi terdiri atas bulatan-bulatan kecil zat cair dan terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Terdapat dua macam tipe emulsi. Yang pertama yaitu minyak dalam air dan yang kedua yaitu air dalam minyak. Pada umumnya, untuk membuat emulsi yang stabil diperlukan fase ketiga, yaitu zat pengemulsi atau emulsifying agent. Umumnya, emulsi dianggap tidak stabil secara fisik apabila fase dalam atau terdispersi pada pendiaman cenderung membentuk agregat dari bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan atau agregat naik ke permukaan atau turun ke dasar emulsi, lalu membentuk suatu lapisan pekat dari fase dalam. Jika semua atau sebagian cairan fase dalam tidak teremulsikan dan membentuk suatu lapisan yang berbeda pada permukaan atau pada dasar emulsi. Kesulitan dalam penstabilan emulsi yang pertama yaitu
mengontrol ukuran partikel untuk mencegah emboli pada pembuluh darah. Yang kedua, mencari emulgator atau stabilisator dengan derajat toksisitas rendah. Yang ketiga, mencari bahan pengawet yang cocok karena fase minyak mudah tengik. Yang keempat, sterilisasi dengan pemanasan yang dapat mengakibatkan pecahnya emulsi dan bergabungnya zat aktif. Dan yang terakhir yaitu sterilisasi dengan cara filtrasi tidak mungkin dapat dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengetik di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.